Halo teman Smart Friend, saya Sally Giovanni, owner dari BT Batik Trusmi Group. Alhamdulillah saat ini cabangnya udah ada di 6 kota dan kita juga ekspansi di bidang oleh-oleh yaitu di Keranjang Bali sekarang. Masya Allah, Alhamdulillah seneng banget ya. Ini Batik Trusmi ini saya udah rintis selama kurang lebih 17 tahun. Jadi ini aku flashback cerita dulu tahun 2006 saya lulus SMA dan saya mengambil keputusan yang mungkin bagi sebagian orang sangat beresiko ya, mengambil keputusan menikah di usia muda, memulai usaha sejak dini tanpa ada ilmu bisnis, tanpa ada pengalaman bisnis. Jadi yang pertama kali saya jual itu sebenarnya bukan batik. Pertama kali saya jual adalah kain kafan. Dan itu sempat viral. Orang pada bingung, kenapa sih Mbak Sally kok jualannya kain kafan itu? Jawabannya simpel, karena itu yang paling gampang gitu. Kain kafan itu dijual karena hanya kain putih aja, gak perlu pusing mau dimotif apa, gak perlu bingung juga desainnya mau seperti apa gitu. Dan pembelinya kan gak ada yang rewel, gak ada yang pilih-pilih gitu. Tetap kayak gitu. Cuma yang namanya kain kafan ya, yang beli juga belum tentu setiap hari ada yang beli gitu. Terus ketika kita menawarkan pun belum tentu semua orang mau beli gitu kan, sesuai dengan kebutuhannya gitu. Akhirnya saya mikir keras tuh gimana caranya sisa kain kafan yang belum laku ini bisa menjadi produk yang bisa saya jual kayak gitu. Karena saya saat itu memilih untuk tinggal di rumah mertua, di lingkungan sekitar mertua saya banyak pengrajin batik. Akhirnya saya curhat tuh sama mertua saya, Bu, ini gimana ya, kain kafan ini nggak laku, mau saya apain ya? Terus ibu mertua saya bilang, ya udah coba aja kamu kasih ke pengrajin batik. Ternyata salah satu bahan dasar batik itu selain sutra, ATBM, dobi, paris segala macam, itu ada yang paling basic banget adalah kain kafan atau yang disebut mori. Yang saya sekarang pakai, ini bahan dasarnya sebenarnya kain kafan, makanya sangat nyaman sekali untuk dipakai gitu kan. Saya baru sadar ternyata perbedaan ketika kita di sekolah nih, kita kan belajar dulu baru ujian. Tapi ketika kita di lapangan gitu kan, ketika kita lagi usaha, itu kita kadang dikasih ujian dulu baru kita belajar. Di situ kasih ujiannya, aku ternyata produk yang aku bikin tuh nggak diterima di pasaran. Dibilang itu udah motifnya jadul gitu kan, udah nggak eksis lagi, motif biasa banget terlalu standar. Akhirnya saya belajar, oh ternyata kita tuh nggak boleh loh bikin produk asal-asalan. Itu aku belajar lagi nih, bikin produk tuh harus berdasarkan survei pasar tuh sekarang yang lagi dibutuhkan apa gitu. Jangan asal bikin produk terus akhirnya dijual terus gak laku, terus kan rugi pasti. Tantangan terbesar di batik ini adalah yang pertama pengrajinnya. Karena pengrajinnya itu kebanyakan sudah berusia ya, dan kita butuh regenerasi para pengrajin yang masih muda-muda. Pada kenyataannya yang muda-muda itu nggak mau jadi pengrajin batik. Kenapa? Karena pengrajin batik itu pertama harus butuh kesabaran, butuh ketelitian. Terus kan di depan kompor tuh panas gitu loh. Apa aku bikin ya batik akademi gitu kan, batik university misalkan gitu. Jadi ya udah batik ini dibikin senyaman mungkin, dibikin sekeren mungkin biar ada generasi pengrajin-pengrajin baru. Iya, aku tuh seneng banget. Ingat ya waktu saat pandemi itu, waktu itu masih pandemi kayaknya 2021 ya. Itu secara online ya kan, aku juga menjadi mentor saat itu di situ dengan sharing beberapa pengalaman aku merintis bisnis kayak gitu. Terus kayak udah ada 2 kali event tuh ketika tahun 2021 jadi mentoring, terus jadi sharing inspirasi juga. Terus ketika tahun 2022 juga ada event di Batik Trusmi di Cirebon ya. Jadi aku seneng banget, seru gitu kan ketika kita bersinergi bersama Smart Friend dan BT Batik Trusmi. Untuk apa? Untuk bisa bermanfaat kepada orang banyak, terutama masyarakat Indonesia, jadi lebih aware lagi tentang budaya yang harus kita lestarikan.
Alhamdulillah ya, maksudnya dengan adanya digital ini, kami ya kan UMKM, semua pengusaha-pengusaha pemula itu sangat terbantu sekali ya kan, karena saya ngerasain kan perintis zaman dulu konven hanya di offline itu kita butuh effort, harus sewa ruko ya kan, harus renovasi, harus menyediakan produk. Nah kalau sekarang kan digital nggak harus buka toko ya kan, maksudnya cuma ada akun gitu kan, terus bisa dari foto-foto doang, nggak harus stok produk banyak gitu, dan jangkauannya sangat luas sekali gitu, itu sangat membantu. Aku seneng banget ketika tahun 2009 UNESCO menetapkan sebagai Hari Batik Nasional itu tanggal 2 Oktober ya, sebagai warisan tak benda. Itu apresiasi yang sangat luar biasa, makanya harapannya tuh ya ayo kita semua masyarakat Indonesia mengembangkan dan melestarikan batik ini ya kan sebagai warisan budaya kita gitu. Jangan sampai nanti diklaim sama negara lain baru deh kita panik gitu kan. Dari sekarang, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita semua mulai dari sekarang cintai batik, pakai batik, bangga dengan buatan Indonesia, memberdayakan pengrajin batik, terutama nanti di Hari Batik Nasional tanggal 2 Oktober. Dari sekarang nih kita harus mempersiapkan dan menyambut Hari Batik Nasional tanggal 2 Oktober. Selamat Hari Batik Nasional tanggal 2 Oktober. Ayo kita pakai batik, bangga dengan buatan Indonesia dan produk-produk yang kita cintai.